Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan proyek Visco. Sebelum mulai, saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Jirum Yuzaini dengan NPM terakhir 986. Saya Reza Malik Aryadi dengan NPM terakhir 974. Saya Sultan Faras Asisi Sidiki dengan NPM terakhir 972. Saya Danang Cakra Kusuma Praja dengan NPM terakhir 999. Saya Muhammad Aksan Al-Huda dengan NPM terakhir 961. Saya Rahmi Fitriani dengan NPM terakhir 949. Saya Meliza dengan NPM terakhir 1254. Saya Amalia Salsabila dengan NPM akhir 940. Setelah memperkenalkan diri, selanjutnya presentasi akan dimulai oleh Sultan. Di sini ya saya akan menjelaskan nomor 1 dan router 1. Tapi sebelum itu kita akan ke soalnya terlebih dahulu. Di sini divisi A, B, C, D, E terdapat 5. Maka kita membutuhkan 5 router, 5 switch, dan masing-masing terdiri dari 2 PC. Dan untuk penghubungan kabelnya, PC ke switch menggunakan kabel straight, kabel yang ini. Switch ke router juga menggunakan kabel straight. Router ke router menggunakan kabel crossover. Dan setelah itu IP. Untuk IP ruang D. Kenapa kita mengambil ruang D terlebih dahulu? Karena itu yang terbesar dulu. 6x. X itu 6x. X itu 1. Karena kita kelompok 1. Dan IP address yang diberikan itu 200.200.0.0. Karena 61 dia memakai /26. IP gateway-nya 200.200.0.1. Dan ini kita menggunakan metode VLSM. Jadi menggunakan dia VLSM itu tidak dibagi rata. Jadi sesuai kebutuhan per routernya aja, per ruang. Untuk ruang B kita menggunakan 200.0.64/26. Masih /26 karena di B dia masih 31. 200 gateway-nya 200.200.0.65. Ruang C itu 21. 21 itu menggunakan /27. IPnet 200.200.0.128. 128 itu dari 64 ditambah 64. Masih sebelumnya, karena sebelumnya itu /26. Untuk gateway-nya 200.200.0.129. Untuk ruang A itu 12 kebutuhannya. Jadi kita menggunakan /28. 200.200.0.160. 160 itu dari 128 ditambah 4 ditambah 32 karena sebelumnya itu /27. Dan gateway-nya 200.200.0.161. Untuk ruang E ini IPnet menggunakan /29 karena ruang E hanya butuh 5 saja. Dan IP gateway-nya 200.200.0.177. Dan setelah itu untuk kita menginput IP ini ke router, kita akan ke CLI. Kita ke CLI, kita di sini kita ke CLI. Nah, sebelum itu pakai exit dulu. Exit dulu. Ini enter. Sponsor. Nah, kita untuk menginput IP ini ke router, kita ke bagian pencet router dan ke CLI. CLI kita start dan ketik inet, confirm, lalu kita in FA 0/0. Setelah itu,
Setelah itu kita tulis ketik IP DHCP full kelas 1, kelas D juga bisa. Dan di sini network, setelah itu network itu memasukkan IP ruang yang telah kita tentukan tadi, yaitu 200.200.0.0. Dan 255 itu apa? 255 itu subnet mask-nya, subnet mask dari, karena kita /26 maka 192. Lalu default routernya 200.200.0.1. Lalu DNS server titik 8 exit exit like. Nah, saat kita di CLI, kita sudah menginput network, IP ruang, dan subnet mask-nya, lalu default router itu gateway-nya, dan DNS server 8.8, exit, enter, dan write. Setelah itu, kita mengulangi hal tersebut juga di router router di selanjutnya, router di ruang B, ruang C, ruang D, ruang A, ruang E. Lalu kita ke router. Setelah router, kita akan ke face Ethernet. Face Ethernet dari router ruang D dan 1/0 itu IP address-nya 200.200.0.185. Dapat dari mana? Karena sebelumnya ini kan 176 dan /29/29 maka ditambah 4. Jadinya 184. Kita di sini memakai setelahnya 185. Subnet mask-nya 255.255.255.252. Karena apa? Karena kita untuk menghubungkan hanya memakai 2 saja dari router D ke ruang B. Jadi cukup memakai /30 itu subnet mask-nya 252. Setelah itu, untuk di router B-nya, ruang B, kita akan ke config, face Ethernet 1/0, kita menginput IP address-nya 200.200.0.186. Dan untuk subnet mask-nya masih sama, 252. Nah, lalu untuk di router, kita balik ke router ruang D lagi, ke static, kita mengisi network ruang yang dituju, yaitu ruang B, 200.200.0.64. Subnet mask-nya itu dari ruang B, karena ini /26 berarti maka 255.255.255.192. Next hop itu yang di face Ethernet 1/1 di router ruang B, yaitu 200.200.0.186. Maka nanti akan tertampil di network address-nya. Dan di ruang B, router, di statiknya juga kita menginput network sebelumnya, yaitu ruang D, 200.200.0.0, subnet mask-nya /26 maka 192, 255.255.255.192. Next hop-nya itu yaitu di face Ethernet 1/0 di ruang D sebelumnya tadi, yaitu 200.0.185. Maka nanti akan tertampil di network address. Dan saat kita kirim, ini akan sukses. Sekian akan dilanjutkan oleh Danang. Terima kasih Saudara Sultan atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang B.
Di ruang B kita mempunyai IPnet 200.200.0.64/26 dengan IP gateway 200.200.0.65/26. Lalu kita akan masuk ke router di ruang B. Nah, router di ruang B kita akan ke config, kita akan masuk ke Fast Ethernet 6/0. Nah, di 6/0 kita mempunyai IP address 200.200.0.189. Kenapa 189? Karena tadi sudah dijelaskan dengan Saudara Sultan, karena sebelumnya 185 kita rangka 4 jadi 189. Lalu subnet masknya 255.255.255.252 karena kita pakai /30. Lalu kita masuk ke statik. Masuk ke statik di ruang B. Nah, statik di ruang B, karena kita ingin terhubung dengan ruang C, di networknya itu kita memasukkan IP address yang ada di ruang C, yaitu adalah 200.200.0.128. Meshnya 255.255.255. Karena di sini 2/27 di ruang C/27, jadinya kita memasukkan 224. Next hop-nya itu adalah Ethernet 1/0 di ruang C yang adalah 200.200.0.190. Selanjutnya sama dengan yang di ruang C, untuk menyambungkan ke ruang B, kita langsung masuk ke statik aja. Tinggal memasukkan IP address yang di ruang B yang adalah 200.200.0.64/26. Lalu meshnya itu 255.255.255. Karena ini /26 kita memasukkan 192. Lalu next hop-nya itu adalah 198. Titik 189, sorry. Terbalik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asmi Romzi. Terima kasih Saudara Danang yang sudah menjelaskan. Saya di sini akan menjelaskan tentang ruang C. Pertama-tama IPnet ruang C itu 200.200.0.128/28 dan IP gateway-nya 200.200.0.128/27. Selanjutnya kita masuk ke router C. Masuk ke config dan Fast Ethernet 6/0. Di situ terdapat IP address router C yaitu 200.200.0.193 dan subnet max-nya 255.255.255.252. Karena saya ingin terhubung ke ruang A, maka kita memakai IP ruang A yaitu 200.200.168/28 dengan max-nya itu yaitu 255.255.255.240. Kenapa sih kita pakai 240? Karena di ruang A memakai /28. Jadi kita harus memakai 240. Dengan next hop-nya itu yaitu 200.200.0.194. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Saudara Asmi. Saya melanjutkan di ruang A dan ruang E. Yang dimana di ruang A IP networknya yaitu 200.200.0.160/28 dan IP gateway-nya yaitu 200.200.0.161/28 dan ruang E IP networknya yaitu 200.200.0.128/28
200.178/29 dan IP gateway-nya yaitu 200.0.177/29. Oke, kita akan masuk ke router ruang A, yang mana konfigannya yaitu kita masuk ke fast internal. Fast internetnya itu yaitu kita isi IP address-nya. IP address-nya itu kita isi 200.200.0.197 dan submesh-nya itu masuk ke 255.255.255 karena pakai slash 30 jadi kepakai 252. Lalu kita masuk ke static. Di static kita memasukkan networknya yang akan dikirim ke ruang E, yaitu networknya itu adalah ruang E di 200.200.0.176/29 dan submesh-nya yaitu 255.255.255 karena itu slash-nya untuk ruang E 29 yaitu jadi 248 dan next hop-nya yaitu 200.200.0.198. Oke, lanjut kita ke ruang E. Dari ruang E kita ke ruang A. Pas internalnya kita pakai 1/0. 1/0 itu IP address-nya yaitu 200.200.0.190. Balik submesh-nya kembali ke 255.255.255.252 karena slash 30 dan statiknya kita pakai IP network yang di ruang A yaitu 200.200.0.160/28 dan submesh-nya kita memakai 255.255.255 karena slash 28 yaitu 240 dan next hop-nya kita memakai 200.200.0.197 dan lalu kita akan add dan disitu akan keluar network address-nya untuk menyambungkan antara ruang A dan ruang E dan ruang E dan ke ruang A. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan ke teman kita Rahmi yang akan menjelaskan proyek kedua. Sebelum itu kita dari nomor 1 kita akan mengetes apakah ini akan tersambung atau tidak saat kita kirim. Yang pertama tadi ruang D ke B sudah sukses. Ya. Sekarang ruang B ke C sukses. Ruang C ke A sukses. Dan ruang A ke E sukses. Maka selesai nomor 1 akan dilanjutkan oleh Rami untuk pembahasan nomor 2. Selanjutnya untuk proyek nomor 2 yaitu di sini kita membangun jaringan komputer untuk 4 lab atau 4 ruangan. Untuk setiap labnya dapat menampung 30 komputer atau 30 host. Dan untuk proyek nomor 2 ini kita menggunakan subnetting dengan metode FLSM di mana pembagian networknya dibagi sama rata. Lalu untuk alamat IP yang diberikan di soal yaitu 192.168.200.0 dengan slash 24. Untuk proyek nomor 2 kita menggunakan routing RIP dan untuk setiap labnya kita harus menjadi subnet yang terpisah. Oke, untuk langkah awalnya karena kita akan membangun 4 jaringan komputer atau 4 ruangan, maka kita akan membutuhkan 4 router dan 4 switch dengan menggunakan 2 PC untuk masing-masing ruangannya. Kemudian untuk menyambungkan PC ke switch, kita menggunakan kabel Strake. Untuk menyambungkan switch ke router, kita juga menggunakan kabel Strake. Sedangkan untuk menyambungkan dari PC ke PC, kita menggunakan kabel cross. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan jumlah subnet yang dibutuhkan. Di soal kita membutuhkan 4 subnet atau 4 ruang lab. Untuk setiap subnetnya kita bisa menampung minimal 30 host. Lalu dalam soal juga kita diminta untuk menggunakan metode FLSM, di mana pembagian networknya tadi harus sama rata.
karena kita membutuhkan 4 subnet atau 4 ruang lab, maka kita akan menggunakan /26. Di mana /26 ini terdiri dari 4 subnet dan jumlah alamat per subnetnya itu bisa menampung sebanyak 64 alamat. Lalu setelah kita tadi sudah menyambungkan dari PC ke router, switch ke router, dan router ke router, langkah selanjutnya yaitu kita harus menentukan IP net, IP gateway, dan submax-nya. Yang pertama, untuk ruang pertama atau ruang lab pertama, kita menggunakan IP net 192.168.200.0 dengan /26. Lalu untuk IP gateway-nya kita tambah 1 dari IP net-nya menjadi 192.168.200.1/26. Lalu untuk ruang 2 kita menggunakan IP net-nya yaitu 192.168.200.64. Kenapa 64? Karena kita menggunakan /26, jadi yang awalnya 0 kita tambah 64. Lalu untuk IP gateway-nya masih sama seperti sebelumnya, yaitu ditambah 1 menjadi 192.168.200.65. Lalu untuk ruang 3 IP net-nya itu didapat 192.168.200.128. 128 itu didapat dari 64 ditambah 64 dengan /26 dan IP gateway-nya yaitu 129 Dan untuk ruang keempat yaitu IP net-nya menjadi 192.168.200.192. Kita 192 didapat dari 128 ditambah 64. Dan untuk IP gateway-nya kita tambah 1 dari IP net-nya menjadi 192.168.200.193 dengan /26. Selanjutnya, setelah sudah menentukan IP network, IP gateway untuk masing-masing ruangan, langkah selanjutnya yaitu kita klik pada router pertama, lalu pergi ke bagian CLI untuk melakukan konfigurasinya terlebih dahulu. Pertama kita ketik enable, lalu enter, kemudian ketik confirm, lalu enter kembali. Ketik INTFA 0/0, lalu enter kembali, lalu ketik kembali IP DHCP pool kelas 1 atau kelas A tidak apa-apa, tapi di sini kita menggunakan kelas 1. Lalu enter, lalu ketik kembali network. Network ini yaitu alamat IP net ruangnya, yaitu di situ 192.168.200.0. Lalu submax-nya itu jadi 255.255.255.192. Kenapa kita 192? Karena kita menggunakan /26. Lalu di enter, lalu ketik kembali default router. Default router itu diambil dari IP gateway ruangnya. Berarti diketik menjadi 192.168.200.1, kemudian enter kembali. Lalu ketik DNS server. DNS server ini ketentuannya sudah 8.8.8.8, lalu enter kembali. Setelah itu ketik exit, enter kembali, exit kembali, lalu CTRL-C, kemudian ketik write. Nah, di situ sudah oke ya, berarti sudah terhubung, sudah bisa.
Lalu kemudian kita klik router kembali ke config, lalu pergi ke bagian fast internet 1/0. Di fast internet 1/0 kita diminta untuk memasukkan IP address-nya. Nah, berarti di sini kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.2 dan untuk submax-nya yaitu 255.255.255.192. 192 karena kita menggunakan /26. Lalu setelah itu kita masih pergi di bagian config, lalu ke RIP. Pada bagian RIP routing kita diminta untuk memasukkan networknya. Nah, network di sini kita tulis yaitu 192.168.200.0. Nah, ketika kita sudah memasukkannya, kita klik add, maka nanti akan muncul di network address-nya alamatnya. Lalu untuk router kedua, kita klik router kedua, lalu ke bagian config, lalu ke bagian fast internet 1/0. Di sini masih sama, kita diminta untuk memasukkan IP address-nya. IP address yang kita masukkan yaitu 192.168.1.3 dengan submax-nya masih sama, 3 digit terakhirnya yaitu 192. Setelah itu kita pergi ke bagian RIP. Nah, di RIP ini masih sama ya, yaitu kita memasukkan alamat netnya 192.168.200.0. Lalu jika sudah diisi, kita klik add, maka nanti akan muncul di network address-nya. Oke, untuk ketika kita coba sudah bisa ya, itu sudah sukses. Lalu untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih Saudara Rami udah menjelaskan. Untuk lanjut ke router, dari router 1 ke router 2, kita masuk ke bagian config. Config, kita lanjut pada bagian fast internet 6/0. Kemudian kita masuk lagi IP address-nya. Pada bagian ini kita menggunakan 192.168.2.1. Untuk subnet max-nya itu 255.255.255.192. Untuk IP-nya kita pada bagian RIP-nya kita diminta untuk memasukkan alamat network-nya yaitu 192.168.200.0. Setelah selesai, kita lanjut pada bagian router ketiga, fast internet 1/0. Kemudian kita masukkan lagi IP address-nya 192.168.2.3. Untuk subnet max-nya itu 255.255.255.192. Untuk selanjutnya bakal dilanjutkan oleh teman saya Amelia. Terima kasih kepada Meliza. Di sini saya akan menjelaskan untuk menyambungkan dari router ketiga dan keempat. Di sini kita masuk ke config terlebih dahulu. Lalu kita menggunakan IP address-nya 192.168.3.1. Untuk subnet mask-nya 255.255.192. Kita masuk ke RIP. Untuk RIP-nya kita ketikkan 192.168.200.0. Lalu di add untuk masuk ke network
Baik, untuk pass address-nya yaitu IP address-nya 192.168.3.5. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.192. Untuk RIP-nya 192.168.200. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan untuk Eja. Baik, sekarang kita coba apakah RIP yang kita kerjakan tadi bekerja. Ya, yang pertama sukses. Yang kedua juga sudah bisa. Yang ketiga bisa. Sekian dari kelompok kami, presentasi jaringan komputer menggunakan Cisco pakai Tracer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.